Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah adik-adik, siapkan hati, siapkan diri kalian. Kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita saat teduh dulu ya adik-adik untuk memulai ibadah. Nah kita sudah selesai saat teduhnya. Kita buka Kidung Jemaat. Untuk lagu pembukanya kita buka Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10. Kita nyanyi ayat yang ke-1 aja ya. Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, di pagi yang indah dan cerah ini Tuhan boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun IHMPT ini kami lakukan secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadirkan Roh Kudus di tempat ini dan di hati kami, dan Tuhan mau siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum firman Tuhan didengarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27. Ayat ke-1 saja ya adik-adik ya. Shalom adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya semua dalam keadaan yang disertai oleh Tuhan. Sebelum kita memulai pembacaan firman pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Diamkan seluruh pikiran, suara ya Bapa dalam hati kami, sehingga kami dapat membaca dengan baik dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Apa yang akan nanti disampaikan oleh hamba ya Bapa, Tuhan juga boleh sertai, sehingga hamba boleh menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik teruna dan mereka dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius, ayatnya yang ke-12 sampai 17. Kakak akan bacakan untuk kita. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya
bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Baik adik-adik semua, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada Timotius yang pertama, terambil dari 12 ayat 12 sampai 17. Kita hari ini akan belajar mengapa Paulus menyampaikan surat ini kepada Timotius dan apa sebenarnya latar belakang sehingga surat ini disampaikan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Baik, sebelumnya kakak akan coba menggambarkan sebenarnya hubungannya antara Paulus dan Timotius ini apa sih sebenarnya. Coba kita lihat ayatnya yang kedua dari surat pertama, ayat yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nah, dari gambaran ini kira-kira Timotius itu siapanya Paulus sih sebenarnya? Timotius itu adalah anak dalam iman. Kalau kita sekarang menyebutnya anak Nasrani, atau biasa adik-adik turunan nih, ada papa aninya dan mama aninya. Nah, itu sebenarnya papa ani dan mama ani itu posisinya seperti Paulus, sehingga Paulus itu begitu mengasihi Timotius. Nah, dalam zamannya Timotius ini, ketika Timotius menyampaikan firman Tuhan, ada pergumulan, ada kesulitan yang dihadapi oleh Timotius itu sendiri. Kenapa begitu? Karena dalam surat ini ada begitu banyak situasi dalam kehidupan Timotius di mana lingkungan sekitarnya itu tidak percaya akan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi malah percaya dengan hal-hal yang bersifat mistik ataupun gaib ataupun cerita-cerita hayalan yang tidak masuk akal. Makanya itu Paulus mencoba untuk menguatkan Timotius melalui suratnya yang pertama ini. Boleh kita baca di ayat yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Coba kita baca, tetapi aku telah dikasihaninya. Nah, dalam situasinya Paulus mencoba untuk menggambarkan kepada Timotius bahwa dulunya Paulus itu bersifat jahat, sikapnya jahat, kehidupannya tidak baik, tetapi ada kasih setia Tuhan dalam kehidupan Paulus. Nah, dari situ Paulus ingin mencoba menggambarkan kepada Timotius bahwa meskipun situasinya Timotius sekarang sedang tidak baik ataupun dalam berbagai macam pencobaan, tetapi masih ada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Paulus itu sendiri. Bayangkan bagaimana kehidupan seorang Paulus dulu, begitu jahatnya, begitu begitu jeleknya lah kalau kakak mau bilang, tapi Tuhan begitu mengasihi seorang Paulus. Ayat yang selanjutnya, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ada kasih karunia yang dilimpahkan kepada seorang Paulus melalui ada kasih karunia yang dilimpahkan kepada seorang Paulus melalui penyertaan Tuhan. Dia dulu jahat, dia dulu tidak baiklah di mata Tuhan, tapi Tuhan tetap melimpahinya dengan kasih karunia. Gambaran itu yang tetap diajarkan kepada seorang Timotius melalui surat Paulus ini, bahwa Tuhan tetap melimpahkan kasih karunia kepada setiap orang, baik itu orang itu jahat ataupun orang itu yang sudah baik. Dan coba kita lihat ayat ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Maksud Paulus di sini adalah Paulus ingin menggambarkan dirinya itu serendah mungkin di depan umatnya. Makanya dari itu Paulus memberikan gambaran ini kepada Timotius, agar Timotius nantinya ketika menyampaikan firman Tuhan itu tetap bersifat rendah hati. Nanti kita akan bahas soal ini. Tetap bersifat rendah hati dan tetap merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan saja merendahkan diri. Tapi kalau rendah hati kepada sesama ya adik-adik ya. Kalau rendah diri ya jangan. Tapi kalau ke hadapan Tuhan, kita semua harus merendahkan diri kita. Jadi itu sebenarnya poinnya adalah
ketika Timotius menyampaikan firman Tuhan ataupun sedang melaksanakan apa ya bilangnya, kalau kita bilang sekarang kegiatan penginjilannya, cuma dalam situasinya begitu jelek, begitu tidak baiknya situasi dalam sekitar Timotius, sehingga Paulus mencoba menguatkannya. Hal-hal apa yang bisa kita ambil dan yang kita bisa pelajari? Bahwa sebagai teruna dan teruni, adik-adik perlu untuk mencoba mengambil contoh pembimbing iman dalam kehidupan adik-adik. Maksud kakak di sini adalah pembimbing iman itu adalah orang yang adik-adik bisa lihat, atau seseorang yang adik-adik bisa contoh kehidupan ataupun perilakunya. Apa sih kak pembimbing iman itu? Pembimbing iman adalah orang-orang yang dapat mengingatkan ataupun menegur adik-adik dengan baik melalui dasar firman Tuhan tentunya, tapi secara objektif. Maksudnya objektif ini adalah tidak melihat siapa adik-adik, tetapi melihat apa yang adik-adik lakukan. Apakah itu sudah sesuai dengan firman Tuhan ataupun belum. Jadi pembimbing iman di sini adik-adik bisa tarik ataupun adik-adik bisa mengambil contoh dari seseorang, mungkin papa atau mamanya, mungkin kakak, mungkin adik sekalipun, meskipun lebih kecil dari kalian, tapi bisa menjadikan contoh yang baik. Tapi pembimbing iman itu haruslah, kalau menurut kakak, harus tetap lebih dewasa dari kita, karena nantinya kalian akan dikuatkan, kalian juga akan bisa bertanya pun mengenai hal itu. Karena dari hal ini pun Paulus itu menjadi pembimbing iman dari Timotius, meskipun dia memang hubungannya adalah anak Nasrani juga, tapi ya itu tadi, Paulus dengan begitu mengasihinya kepada Timotius, sehingga dia menuliskan surat ini supaya Timotius itu kuat dan tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua ayat 16 tadi, bahwa seorang Paulus bisa menempatkan dirinya serendah mungkin di hadapan Tuhan. Maksudnya di sini adalah adik-adik sebagai teruna yang sedang belajar ataupun yang sedang berkembang saat ini, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak cobaan dalam kehidupan sekitar adik-adik. Meskipun ya saat ini kegiatan kita masih dibatasi dengan begitu ramainya pemberitaan mengenai corona dan penyakit ini segala macam, tapi kakak yakin dan percaya ada saja hal-hal yang menjadi kesulitan, ada saja hal-hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan adik-adik sebagai teruna dan teruni sehari-harinya. Jadi yang mau digambarkan oleh Paulus di sini adalah Paulus itu sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Paulus sadar bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan keadaannya, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menolong keadaannya, bahwa Tuhanlah yang sanggup untuk menyertai perjalanannya. Karena itu contohlah Paulus dalam hal ini. Adik-adik rendahkan diri adik-adik setiap hari, adik-adik tetap berpegang teguh terhadap firman, dan jangan lupa berdoa serta mengucap syukur. Contoh yang paling simpel aja dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan adik-adik. Jangan sampai adik-adik bersikap sombong, bertutur kata yang kurang baik, ataupun melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama, sehingga itu tidak menggambarkan sama sekali dari apa yang sudah dicontohkan oleh Paulus. Sebelum memulai segala sesuatunya, adik-adik harus berdoa. Setelah melakukannya, adik-adik pun harus berdoa dan mengucap syukur sudah boleh menyelesaikannya. Hal-hal kecil seperti itu yang digambarkan oleh Tuhan, yang digambarkan oleh Paulus untuk Timotius. Oke, yang ketiga adalah tetap setia menjadi anak-anak teruna yang melayani Tuhan. Kesetiaan adik-adik sebagai teruna GPIB, khususnya dalam Jemaat Harapan Indah ini, dituntut untuk tetap setia menjadi seorang pelayan Tuhan. Apa sih kenapa kita harus melayani Tuhan? Ya karena menjadi pelayan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh Tuhan itu sendiri. Adik-adik dalam kehidupannya adik-adik setiap hari bisa menyenangkan orang tuanya, membantu orang tua di rumah, ataupun hal-hal lain yang menunjukkan bahwa adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap harinya. Jadi setia melayani Tuhan. Hal-hal yang dapat adik-adik lakukan kecil, membantu mama papa, walaupun ada membersihkan rumah, mungkin mencuci piring, ataupun membantu adik mengerjakan PR dan segala macam. Itu hal-hal kecil yang menjadi contoh bahwa teruna GPIB itu tetap setia untuk melayani Tuhan. Dan jangan lupa dalam kegiatan adik-adik sehari-hari,
adik-adik juga tetap harus berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Jadi pembelajarannya pada hari ini adalah bahwa kasih karunia dan sifat Tuhan yang begitu baik dan begitu sabar untuk kita semua tetap ada bersama-sama dengan kita sampai pada saat hari ini. Dan kita sebagai teruna dan teruni GPIB dan untuk masa depannya ya Pak, adik-adik semua diharapkan untuk tetap berperilaku dan tetap setia untuk melayani Tuhan dalam kehidupan adik sehari-hari. Dan tidak lupa tetap berdoa dan mengucap syukur atas kehidupan adik-adik yang boleh Tuhan berikan sampai pada saat hari ini. Amin. Ya. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah boleh kita dengar tadi, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256, Kita Satu Dalam Tuhan, baitnya yang pertama. Baik adik-adik sekalian, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus, karena Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami sebagai teruna dan teruni-Mu, lebih dalam kehidupan kami dalam bergereja di GPIB Jemaat Harapan Indah ini. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dalam doa syafaat ini kami ingin mendoakan untuk kedua orang tua kami ya Bapak. Tuhan tetap mau sertai mereka, Tuhan tetap boleh jaga mereka dalam pekerjaan mereka, aktivitas pelayanannya ataupun apapun ya Bapak yang sedang dikerjakan oleh kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan buat keberadaan kedua orang tua kami yang begitu baik, yang tetap setia memelihara kami sampai pada saat hari ini ya Bapak. Dan juga ya Bapak, kami dalam doa syafaat ini kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, Tuhan tahu dan Tuhan bisa melihat setiap hari keadaan bangsa dan negara kami saat ini ya Bapak. Dalam kondisi pandemi corona ini ya Bapak, ada begitu banyak hal yang tertahan, ada begitu banyak hal yang menjadi kesusahan bagi orang lain yang berada di sekitar kami ya Bapak. Kami mohon agar Tuhan melalui tangan Tuhan saja, Tuhan boleh memulihkan kondisi bangsa dan negara kami ya Bapak. Dan dalam doa ini ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh pimpinan dalam bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Dalam lembaga pemerintahan baik dari presiden sampai yang terkecil ya Bapak sekalipun, Tuhan berkati bangsa Indonesia ini ya Bapak. Dalam kondisinya, dalam keadaannya saat ini ya Bapak, Tuhan mau pulihkan, Tuhan tetap boleh jaga bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan buat orang-orang sakit ya Bapak yang ada di sekitar kami, buat saudara-saudara kami mungkin yang sedang dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon ya Bapak agar Tuhan tetap sertai, agar Tuhan tetap jaga dalam kondisi mereka yang sedang sakit, dalam obat-obatan yang mereka minum, makanan yang mereka konsumsi ya Bapak, semua menjadi saluran berkat untuk pemulihan mereka ya Bapak. Terakhir ya Bapak, kami mendoa untuk kami sebagai teruna dan teruni-Mu ya Bapak, dalam sekolah kami, pergaulan kami, ataupun aktivitas kami yang lainnya Bapak. Tuhan tetap mau jaga, Tuhan tetap mau lindungi kami, Tuhan jauhkan dari segala macam sakit, penyakit ataupun mara bahaya yang ada di sekitar kami ya Bapak. Tetap jaga, tetap dan lindungi kami ya Bapak, agar kami semua tetap menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, doa ini kami alaskan hanya melalui doa yang Tuhan ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam kerajaan sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahannya adik-adik, setelah adik-adik kumpulkan, jangan lupa ya, minta tolong mama sama papanya untuk membawa ke gereja. Atau adik-adik bisa datang sendiri, adik-adik bisa bawa persembahannya ke gereja. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Ayat pertama dan ayat kedua ya adik-adik ya. Kuberi persembahan. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Baik adik-adik sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kami pada hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau ajarkan kepada kami ada begitu banyak nilai yang baik dalam kehidupan seorang Paulus, dan itu juga diajarkan kepada Timotius ya Bapak. Kan itu ya Bapak, kami mohon agar apa yang sudah boleh kami dengar ini ya Bapak pada hari ini, kami boleh simpan dalam hati dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sebagai teruna dan terunimu. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan, terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati teruna dan teruni GPIB Jemaat Harapan Indah pada hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.